Nah, kalau masalah gasruk guys, kalau masalah gasruk itu kalau buat sehari-hari kayak gini ya, buat sendirian nggak bawa barang itu masih aman-aman aja sih guys. Asal ya dalam catatan itu. Oke guys, selama kita nggak motovlogan ya, pakai biasa pakai Vario guys, Vario new ya, Vario yang terbaru ini. Nah buat kalian nih yang nanya tentang downsize nih, tak jelasin kali ini nih. Jadi banyak yang nanya masalah gasruk. Oh ini nih, sebelum ke downsize aku mau jelasin ini ya. Buat lampu projinya nih seperti ini jadinya setelah di downsize ya. Jadi kalau kalian kan, bang aman gak itu bang di downsize gasruk nggak ke ban gitu kan. Kebanyakan orang yang komen tuh nanyain gasruk atau enggak gitu ya. Nah jadi kalau buat masalah gasruk itu enggak guys. Nah buat kalian udah tau lah ya, motor Vario ini udah di downsize 3 jarian lah. 3 jari ya sekitar berarti 4 cm gitu ya. Jadi lumayan ceper gitu kan, lumayan rendah. Nah jadi resikonya itu yang pertama bukan pada gasruknya itu guys, tapi yang aku alamin itu yang pertama masalah pelampuan deh. Jadi untuk pelampuan itu kan jadinya apa ya, dia bisa dilihat lah. Ini aku pakai Proji makanya terang cahayanya kan. Nah tapi untuk pelampuannya ini jadi makin turun cahayanya, karena di downsize kan otomatis bagian depannya kan turun, yang tadinya agak naik kan cahayanya. Nah setelah di downsize ini bisa dilihat jadi turun gitu kan. Tapi nggak terlalu masalah banget sih, karena kan ini aku pakai Proji kan, jadi bisa jarak dekat jarak jauhnya itu masih berfungsi. Nah ini cahayanya bisa dilihat kan segitu kan. Nah kalau tak jarak jauh nih jarak jauh tuh cahayanya jadi makin lebar, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bermasalah gitu loh. Tapi yang jadi masalah itu kan kipasnya itu, kipas Projiku itu kan aktif saat lampunya pakai jarak dekat, pakai jarak ini nah jadi yang agak masalah tuh di situ. Jadi kalau kipasnya nggak nyala di Proji itu kan lama kelamaan bakal panas kan. Nah itu yang jadi problemnya gitu loh. Jadi buat yang pertama kalau menurutku itu downsize itu yang ngaruh itu buat fungsional nih ya, itu cahaya perlampuannya jadi dia agak turun gitu loh. Jadi kita kalau bawa motor itu agak nunduk gitu. Nah itu kekurangannya. Kalau nggak mau nunduk ya harus pakai apa, yang jarak jauh, lampu jarak jauh gitu kan. Kalau buat kalian yang motor standar lampunya sih masih enak-enak aja ya, pakai lampu jauh aja udah enak gitu kan. Tapi kalau punya aku kan ya, berhubung kipasnya dipasang saat jarak deket doang gitu kan, jadi saat jarak dekat baru on tuh kipasnya di dalam Proji itu. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kekurangan kalau bagiku karena pakai Proji yaitu cahaya pada lampu itu turun itu. Nah kalau masalah gasruk guys, kalau masalah gasruk itu kalau buat sehari-hari kayak gini ya, buat sendirian nggak bawa barang itu masih aman-aman aja sih guys. Asal ya dalam catatan itu saat ada polisi tidur aja tuh, saat polisi tidur agak tinggi tuh kalian harus pelan-pelan, jangan apa ya, jangan ditabrak atau jangan diampet gitu loh. Jangan kenceng-kenceng saat polisi tidur. Kalau polisi tidur agak tinggi kalian cepet itu pasti gasruk, pasti kena. Karena apa ya, ya karena sistem ngepernya itu kan makin rendah itu kan, body dashboard bawah kan, jadi otomatis pasti kena tuh kalau bawanya cepet. Tapi kalau kalian bawanya pelan masih aman itu sih guys. Nah jadi itu yang aku alamin sih, sesuai apa ya, sesuai yang aku alamin gitu, sesuai realitanya kayak gitu ya. Nah sama selain polisi tidur juga saat kita mau naik turun aspal gitu kan, biasanya kalau kota kayak gini kan macet tuh. Ini karena malam hari aja, ini nggak padat, nggak macet gitu kan. Nah tapi saat padat kita kan harus naik turun aspal gitu kan. Nah itu jadi problem juga bagiku, karena saat lagi turun atau naik aspal posisinya antara tanah sama aspalnya itu tinggi. Nah itu bisa-bisa apa ya, gasruk gitu loh, serak. Nggak terlalu ini sih biasanya, nggak terlalu parah, tapi kan ya
kalau sering kayak gitu kan, sering gasruk-gasruk kan lama-lama juga ya kena gitu kan. Nah jadi problem itu guys. Jadi gasruk itu ya problem, tapi nggak terlalu yang masalah banget gitu loh, gitu ya. Kalau masalah gasruk gara-gara ban sih nggak pernah aku guys, sama sekali nggak pernah gasruk gara-gara ban gitu loh. Jadi nggak tak anggap itu sebuah apa ya, ya sebuah efek samping yang sangat apa ya, mengganggu, itu enggak gitu loh. Jadi seperti itu ya menurutku. Jadi ini motor udah nah kelebihannya buat di downsize itu apa gitu kan. Nah jadi kelebihan di downsize itu kalau menurutku pribadi ya, aku kan sering buat video pakai motor gitu kan. Nah jadi saat buat video itu kalau di downsize itu buat tampilan gitu loh, buat view gitu, buat apa ya, dipandang gitu enak gitu guys. Jadi apa, spakbor depannya itu nggak terlalu ngangkat. Nah kelebihannya di situ kalau menurutku. Tapi kalau buat kalian yang motor emang buat sehari-hari aja gitu kan, nggak dipakai buat video, buat konten, itu kalau mau dipendekin aja, tapi nggak usah yang terlalu ekstrim gitu loh. Punyaku juga nggak terlalu ekstrim sebenarnya sih, tapi ya lumayan pendek gitu. Jadi kayak gitu ya. Buat masalah downsize cukup berapa ya? Ya kalau buat kalian buat apa ya, buat tampilan aja sih ya cukup berapa ya, 2 jari aja cukup lah. Yang penting kan kalau di downsize itu kan fungsinya kebanyakan orang biar tampilannya makin bagus gitu kan, biar spakbor depannya nggak terlalu ngangkat gitu kan. Jadi ya seperti itu ya saran dariku gitu. Jadi nggak terlalu yang, nggak usah yang ekstrim banget. Apalagi kalau kalian tinggalnya di desa gitu kan, di kampung-kampung yang aspal aja itu nggak rata, nggak halus, banyak polisi tidur gitu kan. Atau di perumahan yang setiap jalan itu pasti ada polisi tidur tinggi-tinggi. Nah itu jangan di downsize terlalu ekstrim, malah merugikan jadinya. Yang tadinya ingin motor biar kelihatan bagus kan tampilannya, malah sering gasruk, lama-lama pecah nanti dashboard bawah kan, parah. Jadi kayak gitu ya, sayang juga motor kalian kalau bagus-bagus dashboard bawahnya pecah gitu kan, gara-gara gasruk ke aspal kan, gak lucu juga gitu. Mungkin kayak gitu aja buat pembahasan yang nanya-nanya masalah sok gasruk gitu ya. Jadi kalau buat gasruk ke ban itu enggak gitu loh. Tapi kalau gasruk ke polisi tidur atau aspal yang tinggi, nah itu masih bisa gasruk emang. Takuin emang itu kadang gasruk aku. Tapi kita kan udah tahu gitu loh, kita diturunin sekian berarti kira-kira tingginya itu kita udah paham loh, ini bakal gasruk, ini bakal enggak. Jadi saat kita bakal tahu gasruk, nah kita pelan-pelan bawa motornya. Jadi kayak gitu aja sih. Mungkin kayak gitu aja ya penjelasan buat kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian.